Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati hari Paskah, hari Tuhan Kristus. Saudara-saudari terkasih Tuhan Yesus, kita sambut Minggu Paskah melalui ibadah kita pagi ini dengan hati yang bersukacita dan bersyukur. Mari kita bangkit, kita memuji Tuhan, rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari kita rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Katakan Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan tersedia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, ibadah Minggu Paskah ini ditahbiskan di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dunia dan damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Introitus pada hari ini diambil dari Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah
mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Marilah kita meresponi introitus kita dengan memuji Tuhan, Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Kristus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah, gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pengakuan dan pengampunan dosa. Hukum kasih. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Akan tetapi, hukum kasih itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, salah faham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan, dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Berilah pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah. Berita anugerah Allah terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 4. Demikian, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang tertulis pada 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Marilah kita memuji Tuhan, terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup
menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilahkan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Persekutuan Wanita. Dipersilahkan.
Terima kasih kepada ibu-ibu Persekutuan Wanita yang telah menyaksikan pujian untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini pelayan firman adalah Pendeta Riana Manjadewi. Untuk itu marilah kita memuji Tuhan dari bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita sehati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk bukti kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan Kau bangkit hari ini membawa kebahagiaan, sukacita, bahkan masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau kami ada saat ini, bukti dari kasih-Mu yang nyata ya Bapa. Oleh karena itu, biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepadamu boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Dan hadirat Tuhan siap melawat kami pribadi lepas pribadi. Ampuni salah dan dosa kami. Sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Supaya firman-Mu boleh jatuh di tanah yang subur, berakar dan bertumbuh tepat pada waktunya menghasilkan buah seperti yang kehendaki. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu ya Tuhan, kuasai hati, pikiran dan juga perkataan hamba-Mu. Pimpin dan sertai. Roh Kudus, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Segala siasat tipu daya iblis, bahkan kuasa-kuasa lain yang ingin mencuri kebenaran firman Tuhan, kami sehati, kami mau tolak dan kami patahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Semua yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Marilah kita akan bersama-sama membaca dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saya rindu kita membacakan firman Tuhan ini secara bergantian. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Kemudian pada ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 kita bersama-sama. Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan, kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Sebab, sama-sama, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat merayakan Paskah, hari kemenangan buat kita orang percaya. Dan pada pagi hari ini kita diberikan tema oleh Sinode bersama mengerti maksud kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita dari PGI, Persatuan Gereja Indonesia, kita diberikan tema Dia bangkit, jangan takut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca perikop kebangkitan Yesus, di mana saat itu Maria melihat batu penutup kubur itu tidak ada, dan mendapati kubur itu telah kosong. Ia menduga ada orang yang telah mengambil mayat Yesus. Apapun kecurigaan Maria saat itu membuat dia sangat terkejut, jengkel, panik, bahkan mungkin hatinya gelisah. Dia berpikir Yesus dicuri orang. Karena memang saat itu Yesus adalah orang yang begitu dicari-cari, dikejar, dan dia mempunyai karisma yang luar biasa. Sehingga murid-murid Yesus berpikir sampai mayatnya pun jangan-jangan dicuri oleh orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, belum juga ketika dia sampai di kubur itu dia tidak menyadari bahwa seandainya dia benar-benar mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan dia sanggup bangkit dari kematian. Seperti yang kita baca bersama-sama ayat yang ke-9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Kenapa murid-murid Yesus saat itu belum mengerti? Walaupun Yesus sudah membuat berbagai pertanyaan berbagai perumpamaan sebelum dia menyelesaikan karyanya di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saat itu Yesus masih ada di dunia ini. Dia masih sama dengan kita manusia. Kemanapun murid-murid pergi, ada sesuatu yang menjadi kendala, ada sesuatu masalah, ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan. Yesus ada. Dan dia siap memberikan jalan keluar. Sehingga murid-murid ada di mana? Zona nyaman. Amin. Saat itu mereka belum mengerti. Walaupun Yesus sudah banyak memberikan perumpamaan. Bagaimana ketika nanti dia harus disalibkan. Ketika dia menghadapi penganiayaan. Bahkan di antara 12 muridnya ada satu yang akan menyerahkan dia kepada tentara-tentara Romawi. Itu semua sudah diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Tapi sampai saat itu mereka belum mengerti apa maksud dari pengajaran Yesus. Memang segala sesuatu ada waktunya. Bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya di dunia ini. Sehingga hari ini kita bersama-sama merayakan kebesaran itu. Dia bangkit, dia hidup, memberikan pengharapan. Tidak perlu kita takut. Karena dia ada bersama-sama dengan kita. Seperti pujian yang tadi baru kita nyanyikan. Kita ada sebagai penggenapan janji Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kita ada karena kita menggenapi kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu setiap kita seperti firman Tuhan yang diberikan, kita ada rindu untuk kita menggenapi kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kubur itu kosong, itulah titik balik di mana Tuhan akan menyatakan kuasanya. Bahwa Yesus Kristus benar-benar Tuhan. Setelah dia katakan sudah selesai. Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu. Membuktikan bahwa dia adalah
Allah. Dan saat itu dia meletakkan kealahannya dan mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya taat sampai mati di kayu salib untuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan untuk dunia ini. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ketika dia kembali menggunakan kealahannya, Yesus Kristus bangkit karena memang dia adalah Allah. Allah yang tidak pernah akan mati. Dia hidup selama-lamanya, dia hidup. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti introitus kita dari Filipi 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, biarlah kita senantiasa merindukan untuk kita menikmati kehidupan dalam kebersamaan dengan Dia. Kita bahwa kita tidak pernah ditinggalkannya sebagai yatim piatu. Firman Tuhan menuliskan seperti itu. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Karena firman-Nya mengatakan, aku akan menyertai engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau dan membiarkan engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, ketika dia mau naik ke surga, dia katakan, aku akan mengirimkan seorang penolong kepadamu, supaya dia menyertai engkau selama-lamanya. Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Karya Yesus Kristus, bahkan Yesus Kristus sendiri sudah selesai tugasnya di dunia ini. Dia sudah kembali ke rumahnya di surga. Karyanya ketika dia karyanya ketika dia datang ke dunia ini untuk menjadi sama dengan manusia sudah selesai. Tetapi dia kirimkan, dia berikan kepada kita anak-anaknya, murid-muridnya, seorang penolong yang tidak akan meninggalkan kita selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. Oleh karena itu jangan takut. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Roh-Nya yang kudus, yang sanggup menuntun kita, yang sanggup membimbing kita. Oleh karena itu tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersyukur. Amin. Dari pembacaan kita pagi hari ini, kebangkitan Yesus, ada 3 pelajaran yang kita dapatkan sesuai dengan tema kita, bersama mengerti maksud kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus bangkit, dia memiliki maksud bahwa dia akan menggenapi rencananya, dan rencananya yang semula tidak pernah gagal. Semuanya diciptakannya sungguh sangat baik. Cara luar biasa untuk dia mengembalikan rencananya, dan dia sendiri yang mengerjakannya sempurna untuk kita, orang-orang yang dipilih untuk menggenapi rencana Tuhan di dunia ini. Dunia sedang menuju kepada kebinasaannya, tetapi kita memiliki janji kehidupan kekal sebagai penggenapan rencana Tuhan ketika dia menciptakan dunia ini. Pelajaran yang pertama kita dapatkan. Yang pertama, bahwa kebangkitan Yesus membawa pemisahan. Amin. Semuanya diam. Yesus mati karena dia rindu ada pemulihan kita dan dengan dia menjadi satu di dalam firdausnya. Tetapi kebangkitannya justru membawa pemisahan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti yang kita baca bersama-sama, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Demikian juga murid-murid Yesus yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus. Ketika semua dinyatakan,
Janji-janjinya mulai hukum Taurat di dalam perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru. Mereka pun tidak mengerti. Oleh karena itu membawa pemisahan. Yesus mati untuk menebus dunia ini. Bukan saja orang beragama Kristen. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, agama tidak menyelamatkan. Karena agama itu dibentuk dari satu budaya. Tetapi iman, keyakinan itulah yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu kenapa justru kebangkitan Yesus membawa pemisahan. Pengorbanan Yesus di kayu salib. Dikatakan dalam firman Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yesus mati untuk dunia ini, bukan hanya untuk orang Kristen. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua orang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Oleh karena itu, kebangkitan Yesus membawa pemisahan. Karena barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan dia beroleh hidup yang kekal. Karena dia percaya akan pengorbanannya, akan kebangkitannya yang menyatakan bahwa dia benar-benar adalah Tuhan. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, pemisahan dengan dunia ini. Kalau kita masih ada di dunia ini, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang begitu berharga di matanya. Dunia sedang berjalan menuju kebinasaannya. Tetapi orang yang bijaksana tahu memutuskan, tahu memilih mana yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dipisahkan gereja ini keluar. Ya, arti kata gereja keluar, dipisahkan. Dipisahkan dari mana? Dari dunia ini. Untuk kita menjadi saksinya. Untuk kita menjadi orang-orang pilihannya. Membawa misi Tuhan. Dikatakan di kayu salib, sudah selesai. Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Tapi kita yang ada di dunia ini belum selesai. Karena sebelum dia kembali, dia katakan, aku akan mengirimkan seorang penolong kepadamu, supaya dia menyertai engkau selama-lamanya. Tugas kita di dunia ini belum selesai. Penderitaan, tekanan, intimidasi, bahkan permasalahan kehidupan, kita masih mengalaminya. Kalau kita mendengar berita-berita gereja, bagaimana gereja dianiaya, undang-undang sudah ada. Tetapi di Purwakarta, di Cilegon, semuanya masih terjadi tekanan demi tekanan untuk pertumbuhan gereja Tuhan, untuk kita anak-anak Tuhan. Tetapi dari tekanan demi tekanan, berapapun jumlah kita yang ada di negeri ini, kita tidak banyak. Tetapi Tuhan mempunyai rencana. Inilah arti kebangkitan. Kita dipisahkan. Kita berdoa untuk bangsa ini. Kita berdoa untuk orang-orang yang menganiaya gereja-gereja Tuhan. Kita berdoa untuk intoleransi yang terjadi di negeri ini. Itu tugas tanggung jawab kita. Yesus sudah selesai. Tetapi kita belum selesai. Kita diberikan rohnya untuk kita mampu menanggung penderitaan, aniaya, apapun yang dilakukan dunia ini kepada kita. Bukankah sebelum dia masuk jalan salib, di dalam Yohanes 17, dia berdoa syafaat untuk kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan, tidak untuk dunia ini aku berdoa, tetapi untuk orang-orang yang telah Engkau berikan kepadaku, karena mereka adalah milikmu dan juga milikku. Dunia, mereka masih ada di dunia ini, tetapi aku akan kembali ke surga.
Dia sampai hari ini masih bersyafaat untuk kita. Jadi kebangkitan yang membawa pemisahan membuat kita menikmati kasih karunia-Nya. Amin. Membuat kita merasakan damai sejahtera yang melampaui akal. Karena itu kehendaknya, kita belum selesai. Masih banyak hal yang harus kita hadapi. Masih banyak hal yang harus kita selesaikan selama kita ada. Karena tujuannya apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka, ajar mereka, baptis mereka. Dan beritakan kabar baik itu sampai ke ujung bumi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, penginjilan memiliki arti yang luas. Bukan hanya ketika kita pergi ke pedalaman-pedalaman, ke daerah-daerah sulit kita menginjil. Tetapi hidup kita adalah firman Tuhan yang terbuka. Amin. Dimanapun Tuhan tempatkan, di tempat pekerjaan, untuk yang masih sekolah, di sekolah, untuk ibu rumah tangga dan keluarga, mungkin di lingkungan kita. Itu adalah di mana Tuhan tempatkan kita. Bukankah di mana kakimu menginjak, tempat itu sudah diberikan kepadamu untuk nama Tuhan dimuliakan. Karena kerinduannya setiap lidah mengaku dan setiap lutut bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah tujuan kebangkitannya, merayakan bahwa benar-benar Yesus itu adalah Tuhan. Makanya ada pemisahan di situ. Dia yang mau percaya, bukankah Wahyu 3 ayat 20, ketika dia berdiri di depan pintu dan mengetok, barang siapa membukakan pintu itu, dia akan masuk dan mengajak kita makan bersama-sama dia, sehidangan dengan dia. Hal yang kedua yang kita dapatkan, pelajaran dari kebangkitan Yesus, supaya kita mengerti maksud kebenaran firman Tuhan. Mengerti maksud firman Tuhan. Seperti tadi saya sudah membaca kembali ayat yang ke-9. Ketika Maria sampai di kubur Yesus, dia tidak tahu kenapa kubur itu bisa terbuka. Bahkan kegalauannya membuat dia berpikir bahwa Tuhannya dicuri orang. Karena apa? Karena tidak mengerti. Karena apa? Tidak memahami. Saat itu Roh Kudus belum dicurahkan. Betul? Nanti kita juga akan memperingati turunnya Roh Kudus. Memperingati. Berarti Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Amin. Berarti Bapak, Ibu, Saudara dan saya sudah dapat menikmati hidup bersama-sama dengan Roh Kudus. Tidak ada alasan lain buat kita tidak mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Karena apa? Ada firman-Nya yang dapat menuntun kita untuk kita dapat memutuskan, memilih kehidupan ini. Kita mau berjalan, memilih yang mana? Karena Tuhan tidak pernah menjadikan kita robot. Tapi kita diberikan kehendak bebas. Karena memang tadi supaya kita belajar ada pemisahan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasalnya yang ke-20. Di sana dituliskan, nanti bisa baca 20-21, bahwa nanti dari akhir semuanya ada 3 buku dihadapkan di depan kita. Di dalam pengadilan itu. Buku perbuatan baik dan buruk. 2 buku, buku perbuatan baik, buku perbuatan buruk. Tetapi anak domba Allah memiliki 1 buku, buku kehidupan. Barang siapa yang namanya tidak tercatat di dalam buku kehidupan, di mana tempatnya? Firman Tuhan mengatakan, tidak akan bersama-sama dengan Dia. Tidak akan menikmati hidup kekal. Oleh karena itu, mari kita terus belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita belum sempurna. Saya pun demikian. Sedang berlomba-lomba untuk seperti yang Tuhan kehendaki. Bukankah firman Tuhan katakan 1 Yohanes 6 ayat yang ke-12. Ayat yang kedua minggu yang lalu kita bersama-sama membaca di sana. Ya.
bahwa yang Tuhan kehendaki, bahwa 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi Dia rindu kita hidup seperti Yesus hidup. Kita sedang berlomba-lomba, tapi seringkali kita dibutakan oleh ilah zaman ini. Amin. Kita menjadi tidak mengerti. Kalau anak-anak muda lagi jatuh cinta, bukan cintanya yang salah, sehingga mereka salah mengambil keputusan, tetapi matanya yang dibutakan oleh cinta. Betul? Cinta itu indah, karena Tuhan itu kasih itu sendiri. Dan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi seringkali kita dibutakan oleh dunia ini, sehingga walaupun firman Tuhan sudah diberikan, seringkali saya dan juga kita semua salah dalam mengambil keputusan, sehingga seringkali kita masih menyalibkan Yesus kembali melalui kehidupan kita. Benar? Iya. Kita seringkali gagal dan gagal. Mari kita terus belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita belajar dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup ini dan menjadikan firman-Nya segala-galanya dalam hidup ini, percayalah, Dia akan menuntun dan mengarahkan kita untuk kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hatinya, menghasilkan buah roh yang Dia ingin. Dia sendiri lebih dulu menikmati buah-buah yang kita hasilkan. Kalau Dia yang memiliki kehidupan sudah menikmati buah roh yang kita hasilkan, tidak ada alasan lagi orang di sekitar kita pun akan menikmati kebaikan itu. Amin. Karena apa yang pertama-tama menyenangkan hati Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita sudah menyenangkan Tuhan, pasti kita menyenangkan sesama kita. Amin. Kuncinya satu, dekat dengan Tuhan. Kuncinya satu, dekat dengan firman-Nya. Bersyukur kami keluarga muda memiliki grup baca Alkitab setiap hari. Di sini banyak keluarga muda dan banyak yang belum tergabung. Nanti bisa hubungi saya, bisa hubungi Bapak Diaken Christian untuk jadi member baca Alkitab setiap hari 2 pasal. Ya. Karena apa? Karena kami rindu sejak muda kami hidup berjalan dengan Roh Kudus. Ini sudah berjalan kurang lebih 3 atau 4 tahun. Pandemi saja sudah 3 tahun. Sebelum pandemi kita sudah mulai. Teman-teman yang tergabung kita sudah selesai habis dari Matius sampai Wahyu. Mungkin saya sampai lupa sudah 3 atau 4 kali kami mau selesai. Mari bergabung Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Keluarga-keluarga muda banyak di sini. Anak-anak muda silakan bergabung. Mari kita bertumbuh dalam pengenalan akan Dia, sehingga kita mengerti akan maksud dari firman Tuhan. Terkadang kalau kita membaca, pernah saya sharing, ya ampun kalau saya sudah membaca di dalam perjanjian lama ini, rasanya saya ngantuk, cerita aja yang banyak. Ya bukan hanya Bapak Ibu Saudara, saya pun juga begitu. Tetapi karena ada Roh Kudus di dalam hati dan kita menyadari firman Tuhan tidak hanya perjanjian baru, tetapi dari Kejadian sampai Wahyu. Dan kalau kita belajar dua-duanya, itu berarti kita sedang menggenapi rencana Tuhan. Kita tahu di dalam perjanjian lama, firman Tuhan itu terus menubuatkan bahwa tidak ada satupun yang dapat menyelesaikan dosa dunia ini kecuali Yesus Kristus Tuhan sendiri.
Sudah dinubuatkan semuanya di situ. Dan Tuhan memakai gambaran siapa? Bangsa yang dikasihinya, yaitu Israel. Dan di dalam perjanjian baru penggenapannya. Dan kita menikmati itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari semakin intim dengan Tuhan, supaya dengan kebangkitannya ini kita mengerti apa maksud dari firman Tuhan ini. Ya, jangan seperti kalau kita belajar seperti Maria. Ya. Ia menjenguk ayat yang kelima dari bacaan kita. Ia menyengguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Bukankah sudah dituliskan bahwa hari yang ketiga dia akan bangkit? Di dalam perjanjian lama pun sudah digambarkan dalam kehidupan Yunus ketika dia ada di perut ikan. Jadi kalau kita guru-guru sekolah minggu cerita tentang Yunus atau cerita tentang Daniel, semuanya sebenarnya merujuk kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus sendiri dengan kuasa salib dan kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari ketika kita masuk dalam kubur, berarti mungkin kita sedang dalam aniaya, mungkin kita sedang dalam masalah yang begitu berat, dalam perjuangan iman yang begitu berat. Kita masuk dan mengerti bahwa Tuhan punya rencana. Tidak selamanya Yunus ada di perut ikan. Tidak selamanya Daniel ada di kandang singa. Tetapi dia keluar menjadi seorang pemenang. Demikianlah Yesus sudah menjadi teladan. Dia ada di perut bumi selama 3 hari. Pada hari yang ketiga, hari ini kita memperingati kebangkitan itu. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. PGI tidak salah memberikan tema buat kita. Sebab dia bangkit, jangan takut. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Kalau kembali saya mereview kejadian beberapa waktu, bahkan saya bersyukur sekali. Semuanya Tuhan izinkan terjadi. Masa pandemi, ya, wabah penyakit yang tidak hanya Indonesia yang mengalami, seluruh dunia. Di situ Tuhan punya maksud dan tujuan luar biasa. Hari ini kembali kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Kita bisa bersukacita memuji dan memuliakan Tuhan. Melakukan kegiatan-kegiatan, ekonomi sudah mulai bergerak. Aspek sosial juga sudah mulai normal kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena memang Dia bangkit. Dia memiliki rencana yang luar biasa dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal yang ketiga yang kita dapatkan dari perikop yang kita baca bersama-sama tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus menandakan bahwa kemenangan Yesus melalui kematiannya atau kegelapannya di dalam kubur. Dan akhirnya dia menerima tubuh kemuliaannya. Mari kita seperti Petrus. Petrus ketika diberitakan oleh para wanita yang datang lebih dulu ke kubur itu dan melihat kubur itu kosong, dia nggak masuk. Dia kembali, batunya terguling. Guru diambil orang. Petrus ketika mendengar berita ini, Petrus dan murid-murid yang lain, dia berlari dan masuk ke kubur itu. Untuk dia melihat benar bahwa dia adalah hidup. Yesus Kristus hidup. Dia memberikan kemenangan dan dia benar-benar adalah Tuhan. Seperti tadi berita hidup baru yang kita bersama-sama menerima dari 2 Korintus 15 ayatnya yang ke-17. Di sana dituliskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ulat yang masuk menjadi kepompong, tidak selamanya dia jadi kepompong. Di kepompong itu bekerja satu kehidupan yang tidak terlihat oleh manusia. Tetapi Tuhan mengerjakan sedemikian rupa sehingga kepompong itu keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Itulah kerinduan dari Tuhan untuk setiap kita, saya dan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita masuk di dalam kubur itu, keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Menunjukkan kemenangan bahwa benar Yesus itu Tuhan. Dan itu bisa diterima dengan iman percaya. Bahwa benar Yesus adalah Tuhan satu-satunya, Sang Penebus, Juru Selamat dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, mari kita semakin dekat dengan Yesus. Mampu mengambil sikap seperti Petrus, dia langsung berlari, dia menuju ke kubur Yesus itu untuk dia melihat benar. Jadi kalau ada masalah jangan lari dari kenyataan. Betul? Masalah untuk kita tidak untuk lari dari masalah, tapi mari kita hadapi masalah itu dengan baik. Dengan percaya bahwa aku tidak pernah seorang diri menghadapinya. Tapi Roh Kudus menyertai aku dimanapun aku ada. Karena dia bangkit menyatakan bahwa Roh Kudus itu sudah ada bersama-sama dengan aku. Itu iman Kristen. Jangan lari dari masalah, tapi hadapi. Terima kasih Tuhan untuk masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi siapa aku? Aku tidak mampu sendiri. Tapi Engkau Allah yang hidup, yang benar-benar memberikan Roh-Mu untuk aku disiapkan menjadi lebih dari pemenang. Dan hari ini ketika dia bangkit membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Allah sendiri ketika dia bangkit, dia memberikan pemisahan. Dan dia memberikan kepada kita pengertian bahwa benar-benar dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Melalui firman-Nya dia menuntun dan membimbing kita. Sekali lagi saya katakan di tempat ini, firman Tuhan, Alkitab bukan berisi firman Tuhan, tapi firman Tuhan, Alkitab itu firman Tuhan sendiri. Alkitab adalah firman Tuhan, bukan berisi firman Tuhan. Karena Yohanes 1, saya diingatkan firman Tuhan Yohanes 1 ayatnya yang 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita mau menikmati kemenangan bersama dengan Dia, kalau kita mau menikmati tuntunan supaya kita tidak menjadi orang buta sehingga kita tidak bisa menuntun juga untuk menikmati kehidupan kebahagiaan dalam Kristus, mari kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Memiliki keintiman dengan firman Tuhan dalam hidup ini. Supaya kita selalu mau katakan, aku orang yang menang di dalam Kristus. Bukan karena aku baik, bukan karena aku bisa, bukan karena aku kaya, bukan karena aku mampu, bukan karena aku anaknya si A, si B, dan si C. Tetapi karena Roh-Nya hidup di dalam aku. Mari hari-hari ini dengan kuasa kebangkitannya kita melangkah pasti dengan Dia. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini, di mana kami bersama-sama berkumpul di hari Minggu, hari Sabat-Mu ini Tuhan, untuk kembali kami diingatkan bahwa bersama dengan Tuhan Yesus kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa.
Terima kasih Tuhan. Kami kembali diingatkan bahwa kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Oleh karena itu, bawa kami untuk senantiasa merendahkan diri kami, merendahkan kemauan kami, merendahkan ego kami di bawah kaki salib-Mu. Ketika kami menghidupi salib Yesus, kami akan bangkit menjadi pemenang. Karena Engkau telah lebih dulu memberikan teladan kepada kami untuk menjadi orang yang rendah hati, supaya menggenapi setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Di dalam nama-Mu yang besar kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat pujian sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Doa buat damai di Indonesia. 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 Indonesia perlu damai, 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 damai. Indonesia penuh damai. Doa buat shalom. Doa buat shalom di Indonesia. Doa buat shalom di Indonesia. Doa buat shalom di Indonesia. Indonesia penuh shalom. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh shalom. Indonesia penuh shalom. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sehati, kita berdoa syafaat. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana kami boleh menikmati bersama-sama memperingati hari kebangkitan-Mu, menandakan hari kemenangan bagi kami umat pilihan-Mu. Kami juga teringat Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang hari-hari ini tidak bisa seperti apa yang kami nikmati. Mari Tuhan, karena mereka terintimidasi, mereka diresolusi, akhirnya mereka tidak bisa beribadah bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman. Tuhan, berikan mereka penghiburan dan kekuatan, karena Engkau bangkit, ada hari esok buat mereka. Dimanapun mereka harus beribadah, dalam kondisi apapun yang mereka hadapi, biarlah hadirat Tuhan boleh melawat mereka dan menjadikan mereka semakin beriman dan percaya bahwa mereka dipersiapkan seperti kami pun yang menikmati kebersamaan di tempat ini, menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
kami berdoa untuk bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Secara khusus Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah menempatkan kami menjadi bagian dari negeri ini. Oleh karena itu kami mau membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah para pemimpin negeri ini Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri, bahkan untuk seluruh pejabat-pejabat negeri ini, TNI, Polri, juga sampai dengan pemerintahan yang ada di sekitar kami, RT RW yang ada. Berkatilah ya Tuhan. Kami minta penggenapan janji firman-Mu bahwa hati raja-raja ada di dalam tangan Tuhan, dan kemana saja Engkau ingin mengalirkannya, itu adalah kehendak-Mu. Roh Kudus, kerjakan bagian-Mu untuk setiap pemimpin-pemimpin negeri ini. Secara khusus Bapak Joko Widodo, berkatilah ya Tuhan dengan hikmat pewahyuan serta marifat yang daripada-Mu. Roh Kudus memimpin beliau untuk mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan rakyat banyak, untuk kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan tetap melindungi, menjaga mereka. Tuhan terus memperlengkapi mereka sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjalankan pemerintahan negeri ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh situasi dan kondisi negeri ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya bahwa damai sejahtera Allah ada di negeri ini, sehingga pemulihan di dalam seluruh sektor Tuhan sedang mengerjakannya untuk Indonesia. Oleh karena itu ya Bapa, kami percaya kepadamu, karena Engkaulah Allah yang hidup, yang sanggup memberikan damai sejahtera itu untuk negeri ini. Karena ya Tuhan, ketika kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, kami rindu damai sejahtera Allah itu tercurah. Karena damai sejahtera bangsa ini, damai sejahtera kami juga. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja ini. Terima kasih Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk beribadah di tempat ini. Kalau hari-hari ini ada yang masih bergumul untuk sakit penyakit, sehingga mereka membutuhkan kesembuhan dan pemulihan, kami bawa saudara-saudara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami teringat untuk Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Harman, Ibu Ana Angkau, Ibu Pok Giokwa, Bapak Arianto, Bapak Penatua AF Bernat, Ibu Duta Anggraini, Ibu Endang Sujaryono, Ibu Yuli Angkau, Ibu Delima, orang tua Ibu Liana yang sudah selesai operasi dan dalam masa pemulihan. Tuhan berkatilah saudara-saudara kami ini. Bahkan kami juga berdoa untuk Ibu Silvi Tuana Kota. Tuhan, kalau ada yang belum kami sebutkan saudara-saudara kami tetapi hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh, lawat mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka. Berikan mereka pengharapan bahwa Tuhan sanggup mengerjakan yang terbaik. Tuhan memberkati setiap terapi, setiap obat-obatan yang diberikan. Bahkan Tuhan memberkati makanan minuman yang dikonsumsinya. Pakai semuanya itu menjadi saluran berkat untuk mereka menjadi sembuh dan pulih sempurna dalam nama Yesus Kristus. Berkatilah ya Tuhan dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan pelayanan-pelayanan penginjilan yang dilakukan di mana-mana Tuhan. Dimanapun Tuhan menghendaki kabar baik itu diberitakan, Tuhan memberkati. Memberkati para hamba-hamba Tuhan, memberkati para anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai menjadi garis depan dalam penginjilan. Kiranya Roh Kudus memimpin dan menyertai. Sehingga dimanapun mereka pergi, dimanapun mereka berkarya, Tuhan sudah siapkan jiwa-jiwa siap untuk dituai. Dan melalui Roh Kudus-Mu, banyak lutut yang bertelut dan lidah yang mengaku bahwa benar Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan Sinode GKOI ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ketua Pendeta Ronald Manalu dan seluruh jajaran MPS yang ada, berkati Bapak.
Berkati dengan hikmat dan pewahyuan yang daripadamu, sehingga membawa organisasi GKOI melalui sinodal ini Tuhan kepada tujuan Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Segala roh-roh lain, segala kehendak-kehendak lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehati kami mau patahkan, tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini dalam segala kondisi dan situasi yang mereka hadapi. Kalau ada yang sedang bergumul untuk ekonomi, Tuhan berkati mereka. Kalau ada yang bergumul tentang masalah keluarga, Tuhan juga memberkati. Bahkan ada yang bergumul sedang mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau memberkati jeritan mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, sehingga tepat pada waktunya Tuhan membawa mereka kepada orang yang tepat, di tempat yang tepat, dan dalam waktu yang tepat, sehingga mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk mendapatkan teman hidup. Roh Kudus, Engkau Allah yang terus membimbing mereka untuk dipertemukan dengan orang takut akan Tuhan, menjadi pasangan yang dan membentuk yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan, kalau masih ada pergumulan lain, kami serahkan Tuhan. Bahkan Tuhan, untuk anak yang hari-hari ini menghadapi ujian akhir, tangan Tuhan, berkati mereka dan kepintaran melalui studi mereka, dan Tuhan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sudah siapkan dan kebutuhan mereka, Tuhan, berkati anak-anak kami, mulai dari yang tingkat SD, SMP maupun SMA, melanjutkan pendidikan yang lebih. Tuhan memberkati. Yesus, kami berdoa juga mereka boleh mempercayai Tuhan dimanapun mereka, dan dia untuk menjadi berkat manapun Tuhan. Jangan tangan Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Dan juga saat ini ya Bapa, kami menyerahkan untuk jemaat yang Tuhan sudah percaya emas. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, pengharapan, dan sukacita yang melimpah, sehingga dapat menjalani hari-hari dengan sukacita bersama dengan Roh Kudus. Doa untuk saudara-saudara kami yang menikmati kebahagiaan dengan Tuhan karuniakan usia dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Andre Lume ulang tahun pada tanggal April, Saudari Dika Rorimpande pada tanggal 4 April, Saudari Angel Tuana Kota pada tanggal 5 April, Saudari Mirna pada tanggal 5 April, Ibu Aneta Hetaria tanggal 6 April, Terut pada tanggal 8 April, Bapak Randy Angkau tanggal 8 April. Berkatilah saudara-saudara kami ini, berkat kasih karunia. Berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, dapat menjalani hari-harinya dengan tetap hidup takut akan Tuhan. Tuhan juga berdoa untuk sedang bersekolah, berkati mereka. Tuntunan Tuhan sempurna untuk anak-anak yang Tuhan percayakan di Tuhan, dimanapun mereka melangkah, orang tua terbatas, bahkan opa, oma terbatas, keluarga terbatas, tetapi Roh Kudus tidak terbatas menjaga mereka sempurna, sehingga dijauhkan mereka dari segala pergaulan-pergaulan, dijauhkanlah dari pengaruh-pengaruh dunia yang akan perlindungan atas anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan keberadaan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan masa gereja ini ke dalam tangan kami berserah. Kalau gereja ini ada, itu semua karena Allah yang menghendakinya. Oleh karena itu ya Bapa, segala yang ada di dalamnya kami percaya dalam tangan Tuhan. Bahkan kami menyerahkan tetangga, kanan kiri muka gereja ini, berkatilah mereka dengan berkat damai sejahtera-Mu. RT RW yang ada di gereja ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. RT 01 RW 06B
diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, masih banyak pergumulan-pergumulan yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Bahkan pergumulan pribadi lepas pribadi yang bawa ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang sanggup memberikan kelepasan, firman-Mu yang sanggup memberikan kelepasan kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami mau satu dalam doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kepada majelis. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat yang 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Sementara sidang jemaat maju membawa persembahan ke depan, kita memuji Tuhan, bersyukurlah. Silahkan dari sebelah kiri. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan segala kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan ini dan jadikanlah semua itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kami akan menyampaikan tambahan warta jemaat tanggal 9 April 2023. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Riana Manjadewi yang telah menyampaikan firman-Nya pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga. Kemudian akan dilaksanakan ibadah kaum bapa se-GKOI pada Sabtu 15 April 2023 pukul 18.20. ID dan password ditampilkan di layar. KTP atau kelompok tumbuh bersama sektor gabungan akan dilaksanakan hari Selasa 18 April 2023 pukul 19.30 sampai dengan 20.30 via Google Meet atau link akan di-share melalui WA grup komunitas. MPS GKOI telah melaksanakan visitasi ke GKOI Jemaat Persekutuan pada hari Sabtu 1 April 2023 dengan acara pemaparan agenda kegiatan sinode periode 2022-2027. Terakhir, sakramen baptisan dilakukan setiap bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan jemaat 2 minggu sebelumnya. Terima kasih untuk perhatiannya, dan sebagai nyanyian pengutusan atau penutup, mari kita tutup ibadah Minggu Paskah ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Kami undang jemaat bangkit berdiri, kita naikkan pujian bagi Tuhan sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebab Dia hidup ada hari esok. Mari kita terus berkarya untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kebangkitannya, kita terus memiliki pengharapan dalam Dia. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, marilah arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan engkau damai sejahtera. Amin. Kami memuji Silakan duduk saat teduh. Dimohon kepada panitia Paskah dan HUT GKOI untuk mempersiapkan acaranya. Dipersilahkan. Kepada Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan pulang dulu karena acara akan dilanjutkan. Setelah bersalam-salaman, boleh menikmati coffee morning dan jangan pulang dulu karena kita ada acara sebentar. Ada apa, Pak? Ada acara cari telur. Ada games ya, jangan ketinggalan, gamesnya berhadiah menarik. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit, Dia bangkit.